Mahfud MD resmi mundur dari Menko Polhukam. Mahfud mengatakan suasana berlangsung tanpa ketegangan saat dirinya mengantar surat permohonan berhenti dari jabatannya kepada Presiden Jokowi. Dalam pertemuan tersebut, Presiden sempat mengatakan jika Mahfud MD merupakan Menko Polhukam terlama dalam pemerintahan Jokowi. Saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu gitu. Ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Karena dulu Pak Tejo tidak sampai setahun, Pak Luhut setahun 4 bulan kalau tidak salah, lalu Pak Wiranto 3 tahun setengah gitu, lewat 2 bulan. Saya hampir 4 tahun setengah. Hanya karena perkembangan politik memang saya harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya. Kabinet solid, Pak. Sangat solid. Isu adanya perpecahan di Kabinet Jokowi berbarengan dengan momen mundurnya Menko Polhukam Mahfud MD. Namun Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menepis pengunduran diri Mahfud MD mengindikasikan perpecahan di tubuh Kabinet Jokowi. Bahlil memastikan menteri-menteri di Kabinet Jokowi tetap solid. Apakah ini menegaskan ada perpecahan di gini, enggak, itu kan hak. Mungkin katakanlah kalau itu terjadi, Bang Mahfud ini kan senior saya. Beliau kan orang baik. Mungkin beliau merasa kalau seandainya itu terjadi, tapi saya belum yakin ya. Kalau terjadi mungkin agar lebih fokus untuk melakukan kampanye, ya, agar bisa total waktunya. Kalau menteri kan harus cuti, izin, dan nggak bisa cuti satu kaligus. 1 minggu paling tinggi 1-2 hari. Itu pilihan. Dan saya yakin Pak Presiden seorang demokratis, seorang negarawan yang juga pasti menghargai semua hal. Mundurnya Pak Mahfud ini tidak akan mengaruhi soliditas di kabinet ya? Saya yakin enggak lah. Saya yakin semuanya baik-baik aja kok. Hal senada disampaikan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnur yang menyatakan narasi ketidaknyamanan tidak mencerminkan kondisi stabilitas politik di internal Kabinet Jokowi. Jadi tidak ada kata-kata tidak nyaman itu, ya kan? Jadi saya merasa bahwa mereka ini tidak enak hati dengan Pak Jokowi gitu. Ini bos saya sudah kita lihat dan teman-teman merasakan mendukung salah satu paslon. Sementara dia dari partai yang mendukung paslon lain. Kan tidak nyaman. Bukan tidak nyaman. Gimana ya, gue nggak enak dong dengan presiden. Aduh, gimana ya? Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menceritakan bahwa relasi antara menteri di Kabinet Jokowi sudah tidak nyaman. Hasto menceritakan itu berdasarkan testimoni Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Bu Risma pun menceritakan sekarang, ya suasana di dalam rapat kabinet, bahkan ketika mau rapat itu sudah diperiksa. Ada unsur-unsur ketidaknyamanan. Tetapi tugas untuk rakyat bangsa dan negara harus melepaskan diri dari berbagai kenyamanan karena untuk mengurus rakyat diperlukan integritas, diperlukan keteguhan dalam prinsip yang dilakukan oleh Bu Risma. Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mohtar menilai mundurnya Mahfud MD dari jabatannya sebagai Menko Polhukam mesti menjadi contoh bagi menteri lainnya. Khususnya bagi menteri yang seolah mengkampanyekan pasangan capres dan cawapres tertentu. Apa yang dilakukan Pak Mahfud ini harusnya menjadi contoh. Contoh itu pada beberapa level. Level pertama adalah tentu saja adalah level para menteri yang juga bertarung.
Ya kan? Kita tahu bahwa ada menteri yang ikut bertarung dalam proses kandidasi kali ini. Ini contoh yang menurut saya bagus dan harusnya dilakukan. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, isu bakal mundurnya sejumlah menteri di Kabinet Jokowi menyusul Mahfud MD dinilai menjadi tamparan politik bagi Presiden Jokowi. Lalu apakah isu ini membuktikan legitimasi Presiden di mata para pembantunya sudah hilang? Lalu siapa yang tepat menggantikan Mahfud MD? Kita akan membahasnya bersama dua akademisi di bidang keamanan dan militer, Koni Rahakundini Bakri dan Anton Ali Abbas. Selamat malam Mas Anton, selamat malam Mbak Koni. Selamat malam. Oke, baik, saya akan mulai perbincangan dari Mas Anton terlebih dahulu. Mas Anton, apakah langkah mundur dari Mahfud MD dari kabinet ini menjadi tamparan bagi seorang Presiden Jokowi? Ya, pertama harus diingat bahwa Pak Mahfud itu ketika bergabung ke kabinetnya Pak Jokowi itu berasal dari profesional, bukan dari partai politik. Itu yang jadi catatan pertama. Artinya apa? Artinya ada profesional yang mundur nih. Bisa jadi ini yang kemudian ditunggu-tunggu orang, apakah ada efek domino atau tidak, karena dia tentu punya teman, itu satu. Kedua, Pak Mahfud selama ini terkenal dengan integritasnya, gitu. Jadi ketika orang yang berintegritas itu kemudian memilih untuk mengundurkan diri, itu sebenarnya memberikan pesan yang penting ketika kita bicara tentang Pilpres hari ini. Jadi dari awal dan sampai hari ini ternyata pembahasan kita yang utama adalah kita bicara tentang etika dan integritas. Gitu. Ini yang kemudian semakin dibuat tebal, cetak tebal oleh seorang Mahfud MD. Bahwa problem hari ini pernyataan kalau misalnya kita menggambarkan satu kata tentang pemilu 2024 adalah bicara tentang etika, bicara tentang integritas. Dan ini ingin tunjukkan. Jadi apakah itu memberi tamparan? Jelas bahwa ini yang kemudian yang kita akan tunggu dalam sampai tanggal 13 karena 14 kan pemilihan. Ini apakah akan memancing efek domino atau enggak? Karena Pak Mahfud dengan mundurnya hari ini itu dia menciptakan momentum. Okay. Saya profesional, saya mundur, saya nggak tahan dengan ini, gitu. Okay. Dan bagi saya momentum hari ini itu mengingatkan saya itu di tahun 2004 bagaimana seorang Susilo Bambang Yudhoyono yang kala itu juga menjabat sebagai Menko Polhukam memilih mundur. Dan apa yang kemudian terjadi kala itu memang Pak Susilo Bambang Yudhoyono melawan petahana. Dan yang menang siapa? Yang menang adalah yang mundur. Apakah pemilu kali ini akan mengulang cerita suksesnya seorang SBY memenangkan pertarungan melawan petahana? Ini nanti akan kita tunggu. Itu catatan awal saya ya Mbak Fitri. Karena saya memotret bagaimana rekam jejak seorang Mahfud yang dulunya dia adalah seorang politisi, kemudian beralih menjadi seorang profesional, menunjukkan integritas dan lain-lain. Itu catatan awal saya Mbak Fitri. Baik, saya akan ke Mbak Koni. Pandangannya terutama tadi Mas Anton berbicara mengenai pola yang serupa dengan pola yang dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu. Mbak Koni. Sebelum bicara soal pola sih, kalau saya pikir yang lebih kita harus hormati dari apa yang terjadi dengan mundurnya Pak Mahfud. Indonesia ini darurat etika terutama negarawan ya, dan saya harap sebenarnya Pak Jokowi ini bisa tertampar mukanya gitu dengan kejadian ini karena Pak Mahfud itu pasti sedang memberi pelajaran dengan mundurnya. Ketika politik itu tidak didasari oleh etika, maka ada beberapa konsekuensi yang akan timbul gitu kan. Misalnya penyalahgunaan kekuasaan. Itu yang coba beliau mungkin akan ekspresikan. Politik tanpa etika itu menghasilkan perilaku penyalahgunaan kekuasaan, bagaimana pemimpin tidak lagi memegang prinsip-prinsip moralitas dan integritas, tadi disinggung oleh Mas Anton. Kemudian akan mendorong juga ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Karena kebijakan politik itu yang tidak memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan itu pasti akan berimplikasi kepada masyarakat. Tanpa etika, polarisasi dan konflik sosial pasti terjadi. Sekarang kita bisa lihat politik yang tidak etis ini menyebabkan polarisasi. Tadi misalnya kita bisa lihat atau disampaikan beberapa gerakan kemisan ternyata sudah berubah ke gerakan ke istana. Dan tokoh-tokoh yang datang pun juga tokoh-tokoh yang selama ini datang. Artinya ada gerakan masyarakat belum lagi dari kampus, dari mana-mana. Nah, yang paling penting Pak Presiden mesti tahu ketika negarawan atau pemimpin tidak pegang etika politik, maka ketidakpercayaan terhadap institusi akan terjadi. Dan ini yang sebenarnya nggak boleh egoistisnya pemimpin itu dipelihara atau ketidaktahuan diri pemimpin dipelihara, maka tanpa memikirkan bagaimana dampaknya terhadap institusi. Karena ini dampaknya bisa panjang, bisa ke represi politik misalnya, coba kejadian Gunung Kidul kemarin misalnya represif terhadap satu paslon atau bendera atau apapun paslon satu tapi tidak melakukan hal lain. Nah,
hal-hal kayak gitu kan kita tuh masyarakat nggak buta ya. Jadi hal-hal begitu itu pasti juga dirasakan oleh Pak Mahfud, dan Pak Mahfud karena calon cawapres dari pasangannya Pak Ganjar merasa harus menunjukkan contoh bagaimana seorang negarawan itu, yaitu meletakkan jabatan politiknya. Dan saya berharap sebenarnya, atau saya merasa ini malah akan diikuti oleh menteri-menteri lain gitu. Kenapa? Karena sekali lagi udah nggak nyaman. Tadi disampaikan dalam berita ya, misalnya Pak Hasto, Sekjen PDIP menyatakan tentang ucapan Bu Risma. Oke, baik, Mbak Koni, saya akan ke Mas Anton. Mas Anton, mengenai tadi di kondisi di kabinet itu sendiri, tapi kan kemudian Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia kemudian sudah mengatakan bahwa kabinet solid, baik-baik saja seperti itu, tapi apakah dengan mundurnya Mahfud justru seolah mengkonfirmasi adanya isu perpecahan di kabinet Jokowi? Ya, satu kita harus lihat, Pak Bahlil itu kan di 02. Itu satu. Yang kedua, kalau kita mendengarkan jawab ucapan politisi, kita kadang harus memikir sebaliknya. Berarti jangan-jangan ada memang nggak beres nih. Ketika dia harus menegaskan bahwa kita solid, itu nyatanya memang tidak solid. Gitu. Jadi kalau kita bicara tentang ketidaknyamanan, saya pikir kegundahan apa yang dialami oleh profesional gitu ya, profesional yang duduk di kabinet, saya pikir itu merasakan hal yang sama. Bagaimana misalnya semua anggaran dipaksakan untuk cair sebelum pemilu gitu, sehingga siapapun yang menang nanti ini nggak punya duit lagi gitu. Ini ngomong tentang tata kelola. Ini kan kemudian nanti kan jadi pertanyaan, apakah iya seorang Sri Mulyani yang kita tahu integritasnya tinggi mau dilabeli, oh ibu harus bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi kerusakan sampai nanti hasil pemilu ini. Kita kan belum tahu nih siapa yang menang nanti. Kalau misalnya menang 02, oke. Tapi kalau yang menangnya 03 dan 01, mereka nyaris itu sampai Desember jangan-jangan nggak ada duit lagi. Kenapa? Karena semua sudah di-spend di awal. Dan ini kan bagi saya gitu ya, ini tata kelola yang ugal-ugalan. Bagaimana mungkin ketika kita membicarakan soal perencanaan anggaran, penggunaan anggaran itu kan perencanaannya 1 tahun. Nggak bisa kita main sembrono, oh hari ini langsung kita majukan ke Februari dan lain-lain. Coba lihat dalam ritme pencairan anggaran itu kapan mulai cairnya dan lain-lain. Itu kan sangat mengganggu. Ini ngomong tentang politik anggaran, ada banyak yang diterabas hari ini. Jadi saya pikir, ketika misalnya mau naik segala rupa dan kemudian dipaksakan di depan, itu ada hal yang kemudian di luar kelaziman, di luar tata kelola politik anggaran kita. Politik anggaran kita itu Februari baru menyusun perencanaan, nanti mulai pencairan mulai April atau Mei, tiba-tiba dipaksakan di bulan Februari. Kan pertanyaannya, ini gimana soal perencanaannya? Kita ngomongkan soal perencanaan. Kan akan ngomong tentang mitigasi. Kalau nanti ada apa-apa, ada krisis dan lain-lain, gimana duitnya? Nah, itu yang saya pikir. Sedikit banyak bagi saya itu yang dipertimbangkan juga oleh menteri-menteri profesional. Makanya saya bilang tadi bahwa kalau ada yang berpendapat bahwa ini Pak Mahfud sudah ketinggalan, enggak. Pak Mahfud lagi membangun gelombang, menciptakan momentum yang ini sangat krusial bagi saya dalam ketika kita bicara tentang mengenai langkah Prof Mahfud MD. Mengenai langkah Mahfud MD untuk mundur dari kabinet, apakah juga ini sebagai strategi untuk mendongkrak elektoral? Nah, kita akan bahas mengenai hal itu, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi, kita ke Mbak Koni. Mbak Koni, menurut Anda apakah Mahfud MD ini memiliki basis kuat di kabinet sehingga langkahnya kemudian dapat memicu gelombang menteri-menteri lain untuk mundur? Saya rasa bukan masalah hanya karena beliau juga punya basis kuat. Mesti diingat posisi Menko itu kan posisi yang tinggi. Kedua, kita melihat bagaimana beliau itu siapa gitu, dengan latar belakang tadi mandiri, tidak ada partai sebelumnya gitu kan. Kemudian dia akademisi gitu kan. Jadi seperti disampaikan tadi oleh Mas Anton, ini adalah contoh yang orang di kabinet yang harusnya tidak keluar gitu kan, tapi menjadi keluar karena mungkin sudah tidak tahan dengan kondisi yang terjadi. Tadi disampaikan misalnya saja ya, saya rasa sih terjadi kepada Presiden Jokowi itu hari ini adalah apa yang kita sebut di dalam politik itu despotisme gitu. Dia itu tidak melakukan hal-hal yang represif, tapi secara tidak langsung melakukan operasi-operasi non represif yang sebenarnya juga menekan gitu kepada minoritas. Kemudian sentralitas kekuasaan makin terasa di era Pak Jokowi itu. Bagaimana blocking di kabinet itu terasa. Misalnya siapa orang masyarakat ini bisa sense kok dia lebih memilih siapa, menekan siapa gitu. Nah, ini sebenarnya akan membuat erosi keterlibatan masyarakat itu makin lemah. Dan ini yang mungkin disadari Pak Mahfud, bagaimana akhirnya beliau ingin memberikan contoh dan memberi warning kepada Pak Jokowi sebagai negarawan
harusnya memberi contoh seperti ini. Kira-kira gitu. Oke, baik Mbak Koni, mengenai posisi Menko Polhukam sendiri ini tentu merupakan jabatan yang sangat strategis. Kira-kira menurut Anda siapa yang akan mengisi kekosongan ini? Apakah nantinya pilihannya memang semata-mata soal perhitungan politik atau seperti apa? Yang pasti perhitungannya Pak Jokowi ini cara mainnya nih, kalau saya lihat dia mainnya model tirani mayoritas. Jadi dia akan bikin misalnya sekarang gini, misalnya dia percaya geng angkatan darat nih, misalnya kalau dari TNI ya, malah pasti yang diambil mantan Kasat, mungkin yang lagi pengen banget jadi Menhan, Pak Dudung misalnya, mungkin saja gitu loh itu yang diambil, atau siapapun. Tapi ini kelihatannya akan dimainkan orang-orang yang tadi dia anggap dia bisa pegang terus atau dia paling trust dan bisa dia bisa dia tanda kutip ya. Intervensi menuruti apa saja walaupun itu tidak beretika. Itu. Jadi dia nggak perlu orang-orang yang punya integritas tinggi hari ini. Yang dia perlukan adalah orang yang setia mati apapun yang dia lakukan untuk memenangkan putra mahkotanya misalnya. Itu akan dilakukan. Makanya tadi kan saya buka dengan kalimat saya itu bahwa menurut saya Pak Mahfud itu lebih mundur hanya karena merasa ini Indonesia sedang mengalami darurat etika. Dan dia memberikan contoh ini loh etika yang benar dari seorang negarawan gitu. Oke, baik, terakhir kita akan ke Mas Anton, tapi ini berbicara mengenai dampak elektoral karena keputusan untuk mundur Mahfud MD dari kabinet hanya tersisa 2 pekan jelang pencoblosan. Menurut Anda apakah ini akan berpengaruh signifikan terhadap elektoral? Saya pikir kalau misalnya punya pengaruh signifikan jelas punya pengaruh ya. Karena kalau kita patut ingat waktu Jokowi bersaing ketat dengan Pak Prabowo, itu ada namanya konser 2 jari. Itu juga bahkan cuma hitungannya hari gitu ya. Jadi itu di penutupan kampanye yang kemudian tidak lama kemudian pencoblosan dan itu kemudian Pak Jokowi menang. Jadi ada momentum itu. Jadi saya pikir apakah hari ini ada kemungkinan untuk dia kemudian menaikkan elektoral? Iya, itu. Tinggal pertanyaan adalah bagaimana kubu 03 memaksimalkan itu, mengkapitalisasi dukungan publik, simpati publik terhadap Pak Mahfud, lalu juga ada kegundahan publik ini dikapitalisasi yang kemudian itu bisa diarahkan untuk memilih 03. Jadi pertanyaannya bagaimana strategi barunya dari 03 bagi saya. Tapi apakah ada efek elektoral? Jelas ada. Jadi kalau misalnya orang wah ini udah terlalu, tetap ada karena kemungkinan kan Pak Prabowo kan juga sendiri untuk nebus 50% kan juga masih effort. Walaupun ada sejumlah masih butuh effort gitu. Jadi ada ruang Pak Mahfud tuh dapat 5% udah cukup gitu untuk kita kemudian membuat 2 putaran. Tinggal strateginya adalah bagaimana 03 itu mengkapitalisasi ini. Memelihara ini menjadi momentum dan menjadi ombak yang besar sehingga kemudian ditiru dan kemudian itu diikuti oleh menteri-menteri yang lain. Kalau udah menteri-menteri lain apalagi menteri-menteri profesional, Mbak Ani lalu Pak Abbas misalnya ikut mundur, udah jelas itu akan memberi angin yang segar bagi siapapun itu yang melawan 02. Oke, Mas Anton, singkat saja, apakah nantinya akan seperti SBY, seperti itu menurut Anda? Saya menduganya itu, dan saya sih setuju untuk misalnya pemilu ini 2 putaran dibanding 1 putaran, karena saya pikir rakyat butuh banyak informasi, dan saya pikir tidak cermat dan tidak elok kita misalnya alasan kita untuk menghemat. Enggak, kita butuh pendidikan politik yang masif, yang baik bagi rakyat, gitu. Jadi memberi kecerdasan kepada rakyat bukan alasan bahwa pemilu 1 putaran lebih baik, hemat dan lain, bukan. Tapi bagaimana informasi politik, pendidikan politik kepada rakyat itu menjadi lebih banyak dan lain-lain. Dan saya pikir 2 putaran adalah salah satu cara untuk memberikan pendidikan politik yang jauh lebih baik pada rakyat. Itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Anton dan juga Mbak Koni telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Pemirsa tetaplah bersama kami, usai jeda Prime Time News akan segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.